Sarah membuka kembali pesan yang ia kirimkan ke Carissa. Sampai saat ini belum ada balasan. Yang ada malah sekarang nomor Carissa tidak bisa dihubungi lagi. Sebenarnya kamu itu kemana, Riz? Perasaan Sarah mengatakan ada yang tidak beres. Tapi ia sendiri tak tahu apa. Yang ia ingat terakhir kali, sahabatnya itu galau dan ingin liburan. Tapi bukankah ini terlalu lama? Anehnya, Carissa juga selalu menolak panggilan video call darinya. Siang itu Sarah memutuskan untuk ke apartemen Carissa. Kali ini ia tidak sendiri, ia membawa tukang kunci untuk membobol pintu apartemen sahabatnya itu. Sarah sendiri tidak tahu apa yang membuatnya melakukan ini. Tapi beberapa kali ia memimpikannya kamar di apartemen sahabatnya itu. Kalau sekali dua kali, mungkin bisa ia abaikan. Tapi mimpi itu datang lebih dari 3 kali. Dan Sarah merasa ini seperti pertanda bahwa ada yang tidak beres di sana. Semoga ini cuma perasaanku saja. Carissa pasti baik-baik saja. Sarah menguatkan hati ketika memasuki apartemen sahabatnya itu setelah orang suruhannya berhasil membuka pintu tersebut. Hah? Kok, aku merinding, ya? Sarah mengusap kulitnya yang tiba-tiba meremang. Ia memang memiliki prasangka buruk tentang Carissa, tapi itu bukan hal yang bisa membuatnya merasakan perasaan horor seperti ini, bukan? Sarah mencoba tetap melangkah maju, memasuki ruangan demi ruangan. Tidak ada yang aneh. Semua masih tertata rapi. Sedikit berdebu itu wajar kalau memang Carissa meninggalkan tempat tinggalnya ini untuk pergi liburan dalam waktu yang lama. Sarah lalu memasuki satu-satunya kamar di apartemen Carissa. Pintunya tidak terkunci. Itu bukan hal aneh. Kebiasaan Carissa memang tidak pernah mengunci pintu kamarnya. Sepanjang mata memandang, kamar itu masih sama. Semua tertata di tempat yang seharusnya. Ranjang juga rapi. Lantai juga bersih. Tapi ada sedikit bau anyir. Dan lagi-lagi hal itu membuat Sarah merasakan bulu kuduknya merinding. Bahkan ia spontan memeluk tubuhnya sendiri kala tiba-tiba serasa ada angin yang menamparkan tubuhnya. Ya ampun. Apa ini? Sarah merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia hampir saja berlari keluar. Tapi rasa penasaran membuatnya tetap berdiri di tempat. Meski jantungnya sudah bergemuruh tak karuan. Ini darah. Sarah memberanikan diri berjongkok untuk memastikan apa yang ia lihat adalah benar seperti dugaannya. Ini darah. Sarah langsung melompat mundur. Tubuh dan matanya langsung bergerak waspada. Terlebih ia memang tipe yang tak kuat melihat cairan pekat warna merah itu. Untungnya ia tak sampai pingsan. Enggak. Mungkin itu darah tikus. Tubuh Sarah gemetar hebat. Ia ingin lari tapi tiba-tiba seperti ada lem kuat yang merekatkan kakinya di lantai itu. Bahkan suaranya mendadak menghilang. Aku kenapa ini? Tubuh Sarah semakin menegang hebat ketika ia mendengar suara langkah sepatu yang beradu dengan lantai mendekat ke arahnya. Yang membuatnya frustasi, Sarah sama sekali tak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Tolong aku, Tuhan. Itu siapa? Resti hilang. Bunga membaca ulang info orang hilang di sebuah grup yang ia ikuti di sosmed. Di sana jelas terpampang nama Resti Andriani beserta dengan fotonya. Meskipun Bunga kecewa dengan pengkhianatan Resti, tapi tetap saja ia tak bisa abai begitu saja saat membaca kabar tersebut. Ada apa? Galaksi yang hendak berangkat bekerja menghampiri sang istri yang menunggunya di meja makan. Bukan apa-apa. Bunga ragu untuk menceritakan tentang mantan sahabatnya itu. Ayo sarapan. Galaksi mengamati wajah istrinya itu. Ia tahu ada yang sedang disembunyikan oleh Bunga. Mungkin ia akan menanyakannya nanti setelah mereka selesai sarapan. Tidak ada sambal lagi. Galaksi menatap meja makan. Tidak ada makanan pedas ataupun sambal terasi kesukaan istrinya. Kamu mau sakit perut lagi? Bunga mendengus lirih. Tapi Galaksi malah senang.
Itu artinya istrinya mulai perhatian dan belajar mengertikannya. Tapi kalau kamu menyukai makanan itu, kamu bisa memasaknya setiap hari. Aku tidak masalah. Meski sambal kesukaanmu itu bau kaos kaki. Galaksi malah tersenyum melihat istrinya yang malah manyun itu. Pasti tidak terima kalau makanan kesukaannya ia katai. Itu bau udang, bukan bau kaos kaki. Benar saja. Bunga tak terima. Galaksi tak mendebat lagi. Ia lapar sekali pagi ini dan ia butuh asupan untuk mengisi perutnya yang keroncongan. Makan yang banyak. Galaksi mengambilkan beberapa potongan ayam ke piring istrinya. Mungkin itu hal yang sederhana tapi bagi Bunga, bentuk perhatian seperti ini justru lebih istimewa dibandingkan hadiah berupa barang paling mahal sekalipun. Terima kasih. Bunga berusaha untuk tidak menunjukkan rasa sukacitanya. Ia mengambil potongan itu lalu memakannya dengan lahap tanpa tahu bahwa Galaksi terus saja memperhatikannya. Selamat pagi, Tuan Galaksi. Galaksi baru saja menyelesaikan sarapan paginya ketika ia mendapatkan panggilan dari nomor tidak dikenal itu. Ia lalu menjauh dari meja makan dan berjalan keluar. Galaksi tak langsung menjawab. Tapi ia sangat mengenal suara si pemanggil yang menyapanya dengan nada ejekan itu. Selamat pagi, bajingan. Dari nada bicara Kaisar, sepertinya pria itu sudah mengetahui semuanya. Jadi rasanya ia tak perlu lagi bersandiwara dan memasang topeng di depan manusia gila itu. Terlebih sepertinya Kaisar juga sadar diri bahwa sekarang ia sudah tidak lagi menggunakan pria itu dalam segala urusannya. Galaksi sudah muak memelihara seorang pengkhianat. Wah, seharusnya kamu menyapa adikmu ini dengan penuh sayang, kakakku tercinta. Kaisar semakin menguji kesabaran Galaksi. Jangan bicara omong kosong. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menggakuimu sebagai adikku. Sadar dirilah, kau hanya anak haram yang dilahirkan oleh seorang perempuan penggoda dengan merusak rumah tangga orang lain, balas Galaksi telak. Selama ini Galaksi sama sekali tidak ingin berhubungan dengan apapun yang menyangkut masa lalu ayahnya. Galaksi juga berpikir masa kelam itu mungkin sudah diselesaikan oleh sang ayah. Yang ia tahu setelah perceraian itu, ayahnya tidak pernah membawa wanita itu datang ke rumah menggantikan ibunya. Entah ayahnya menyimpan jalang itu di rumah yang lain atau ada kesepakatan di antara mereka berdua. Galaksi tidak tahu dan tidak pernah ingin tahu. Baiklah. Aku anak haram. Tidak masalah. Kaisar malah terkekeh. Entah di mana letak lucunya. Dan anak haram ini, akan mencabut nyawa anak haram yang sedang dikandung istri kesayanganmu itu. Jaga mulutmu. Anakku bukan anak haram. Dan jangan coba-coba bermain-main dengan nyawa istriku. Karena aku tidak akan tinggal diam. Kaisar kembali tertawa. Sungguh kalau pria itu di hadapannya Galaksi ingin sekali melayangkan pukulannya di wajahnya yang penuh topeng itu. Sungguh tak habis pikir, selama bertahun-tahun lamanya ia bisa tertipu oleh bajingan ini. Apa kamu tidak ingin tahu kabar sahabat istrimu itu? Apa peduliku? Dia hanya wanita bermuka dua yang melakukan sesuatu demi kepentingannya sendiri, kecam Galaksi marah. Tenanglah, Tuan. Tidak perlu emosi seperti itu. Karena bukankah kamu pun sama saja? Apa maksudmu? Maksudku. Bukankah kamu pun rela bermuka dua, demi bisa menikahi gadis pujaan hatimu itu? Tebakan Kaisar benar-benar telak membuat Galaksi tak berkutik. Bukankah malam itu sebenarnya kamu sadar saat melakukannya dengan sekretarismu itu? Bagaimana seandainya wanita tercintamu itu tahu kalau suaminya adalah pria yang tega memperkosanya demi bisa menggagalkan pernikahannya? Tawa Kaisar benar-benar syarat ejekan. Tutup mulutmu. Galaksi ingin mengelak tapi ia tak bisa melakukannya. Karena memang malam itu ia sadar meski tujuannya melakukan itu pada Bunga tidaklah seperti yang Kaisar katakan. Itu adalah ungkapan kecewanya. Karena ia merasa semua orang yang begitu penting untuknya begitu mudahnya berada di pihak Kaisar. Apa kamu tahu,
Pecundang. Sebusuk-busuknya aku tidak pernah melakukan itu pada seorang wanita. Memaksa mereka melayaniku dalam keadaan tidak sadar. Kekasih-kekasihmu terdahulu bahkan dengan sukarela menyerahkan dirinya padaku. Geraham Galaksi mengetat. Ingin membela diri pun rasanya percuma. Karena jauh di dalam lubuk hati Galaksi perasaan bersalah itu memang ada dan nyata. Tidak usah bertele-tele. Apa tujuanmu menghubungiku? Oke. Tuan yang punya kuasa. Aku yakin pasti wajahmu pucat pasi saat ini. Tawa Kaisar semakin memuakkan. Oh, iya. Tapi tujuanku menghubungimu bukan hanya untuk menggejekmu. Aku hanya ingin kamu tahu bagaimana kabar sahabat istri kesayanganmu itu. Sekaligus peringatan untukmu. Bahwa aku telah dengan sukses mengirim wanita itu ke neraka. Manusia sakit. Apa maksudmu? Bohong kalau Galaksi tidak resah. Apapun yang menyangkut keselamatan bunga sudah pasti akan membuatnya khawatir. Maksudnya, aku telah berhasil menyimpan tubuhnya yang telah membusuk di rumahku. Dan mungkin istrimu akan menjadi koleksiku selanjutnya. Suara Kaisar lirih tapi penuh penekanan. Jangan mimpi, jahanam. Selama ada aku, tidak akan kubiarkan manusia gila sepertimu menyentuhnya seujung kuku pun. Oh, ya. Ada satu lagi yang belum kamu tahu. Kaisar menjeda kalimatnya. Apa kamu ingat Naima? Kekasihmu yang yatim piatu itu. Aku jugalah orang yang telah mengantarnya lebih cepat ke gerbang neraka. Galaksi memaku, belum sempat memberikan respon apapun saking terkejutnya dengan pernyataan itu. Tapi Kaisar lebih dulu telah mematikan sambungan teleponnya. Naima. Ya, Galaksi pernah tergila-gila pada gadis yatim piatu itu dulunya. Galaksi menyukai kegigihan Naima yang berjuang untuk pendidikannya di tengah keterbatasan biaya. Waktu itu Galaksi menerima bukti foto perselingkuhan Naima, yang rupanya rela menjual dirinya demi bisa mendapatkan uang untuk melanjutkan pendidikannya. Galaksi tidak memberikan Naima kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Komunikasi mereka terputus begitu saja. Karena Galaksi tidak pernah memberikan kesempatan kedua bagi wanita yang sudah berani mengkhianatinya. Padahal ia selalu menawarkan bantuan, tapi wanita itu selalu menolak dengan alasan tak mau merepotkannya. Naima. Galaksi menggumamkan nama itu. Ia teringat seseorang yang menyadarkannya tentang wajah bertopeng Kaisar. Dari sana ia juga tahu kalau Naima juga pernah jatuh ke pelukan Kaisar. Tapi kenapa Kaisar malah menghabisinya? Galaksi mengusap wajahnya kasar. Mungkin Naima hanya masa lalu yang sudah ia lupakan. Tapi tetap saja, mendengar pengakuan Kaisar, Galaksi mulai bisa menyimpulkan, mungkin wanita itu hanya korban dari ambisi balas dendam pria gila itu hingga berakhir mati sia-sia. Sungguh menyedihkan. Kandung. Tolong kamu cari tahu tentang Naima. Terakhir yang ku tahu sembari kuliah dia juga bekerja sebagai asisten pribadinya Manggala. Galaksi langsung memberikan perintah pada asisten pribadinya itu. Ia tak menyangka Kaisar lebih gila dari dugaannya. Baik, Tuan. Kandung menjawab patuh. Siapa Naima? Bunga yang kebetulan keluar ingin mengantar suaminya berangkat bekerja mendengar pembicaraan suaminya dengan Kandung. Bukan siapa-siapa, sayang. Aku hanya sedikit memiliki masalah dengannya. Galaksi tak tega mengatakan yang sebenarnya pada sang istri. Meski ia akan memberikan pengawasan ekstra pada Bunga, tapi ia tak ingin membuat istrinya khawatir ataupun ketakutan jika mendengar kegilaan Kaisar. Kenapa kamu gugup begitu? Tatapan Bunga menyelidik. Entah kenapa hatinya sedikit cemburu ketika pria itu menyebutkan nama wanita lain. Apa kamu sekarang cemburu? Ini bukan pengalihan pembicaraan, tapi Galaksi bisa melihat kilat cemburu di mata istrinya. Kak, kenapa aku harus cemburu? Bunga langsung menampiknya mentah-mentah. Baiklah. Aku sebenarnya lebih suka kalau kamu cemburu. Tapi, ya sudahlah. Karena dia bukan orang yang harus kamu cemburui.
Galaksi tiba-tiba memeluk istrinya. Sedikit banyak ancaman kaisar membuatnya takut untuk kehilangan bunga dari sisinya. Ada banyak orang di sini. Bunga malu. Karena suaminya menaruh banyak pengawal di rumah ini. Bahkan sepertinya ini lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Untuk sementara jangan keluar-keluar dulu, bisiknya lembut. Galaksi tidak pernah menunjukkan kemesraan di depan banyak orang, sekalipun itu di depan pengawal pribadinya. Tapi bunga terlalu istimewa untuknya. Selama 5 tahun lamanya ia hanya bisa menyimpan rasa. Dan parahnya rasa itu tak kunjung memudar tapi malah sebaliknya, malah kian mekar dari hari ke hari. Kenapa? Apa ada ancaman dari kaisar? Ancaman itu selalu ada. Aku akan mencoba bicara lagi dengannya. Apa sebenarnya yang dia mau? Jika dia memang mau harta warisan ayahku untuk dibagi secara adil, aku akan memberikannya. Kalau saja sejak awal kaisar tak mengusiknya, mungkin ia masih sedikit ada belas kasih. Mengingat dari apa yang orang suruhannya laporkan, kaisar tumbuh dengan kekerasan dari ibunya. Dan entah alasan apa pria itu tak pernah mencoba melaporkan ibunya. Bahkan kaisar masih mau merawat ibunya yang sakit kala itu sebelum akhirnya menutup usia. Kamu yakin? Bunga tak enak hati kalau Galaksi melakukan itu hanya demi keamanannya. Kenapa tidak? Sekarang aku hanya ingin hidup tenang bersamamu dan anak kita. Jadi, apapun yang terjadi nanti, tetaplah bersamaku. Pelukan Galaksi kian mengerat. Ada kebimbangan di hatinya. Apakah ia jujur saja sekarang daripada istrinya tahu dari orang lain nantinya? Tadi aku lihat info orang hilang. Bunga memperlihatkan media sosialnya yang memuat tentang hilangnya Resti pada suaminya. Jadi apa yang dikatakan bajingan tadi bukan sekedar bualan. Galaksi hanya bisa membatin. Sekali lagi ia tidak ingin membuat istrinya khawatir. Karena sepertinya perempuan bernama Resti itu mungkin kini hanya tinggal nama saja. Lalu bagaimana kabar Karissa sendiri? Aku akan meminta Kandung untuk menyelidiki masalah ini. Sekarang yang aku minta, kamu tetap di rumah untuk sementara waktu sampai situasi aman. Hanya itu yang bisa Galaksi katakan saat ini. Menurutnya rumah adalah tempat yang paling aman untuk istrinya. Tika sudah ia amankan. Artinya wanita itu tidak mungkin bersekutu dengan kaisar. Sedang Big Mimi sudah jelas ada di pihaknya. Beberapa kali wanita tua itu menjadi penolong untuk istrinya. Wanita itu awalnya memang berhasil kaisar ancam dengan menggunakan keselamatan cucunya sebagai taruhannya. Tapi Galaksi sudah bisa mengatasi itu. Hingga wanita itu kemudian berpihak padanya. Sementara Bunga hanya bisa mengangguk patuh. Ia percaya pada suaminya dan berharap masalah cepat selesai. Dan untuk masalah Resti, Bunga juga berharap mantan sahabatnya itu baik-baik saja. Meski hubungan mereka sudah tak sama lagi seperti sebelumnya. Tapi Bunga tetap tak ingin Bunga kenapa-kenapa. Galaksi berusaha menghubungi kaisar kembali. Jika memang pria itu hanya menginginkan hartanya, maka ia tak akan keberatan untuk membaginya. Bagi Galaksi tidak ada yang lebih penting dibandingkan ketenangan di dalam keluarga kecilnya. Ya, impian terbesar Galaksi adalah memiliki keluarga kecil yang bahagia. Di mana ia bersumpah bahwa dirinya tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti yang ayahnya dulu pernah lakukan. Karena perselingkuhan bukan tentang satu hati yang tersakiti. Tapi ada banyak hati yang akan ikut terluka. Utamanya adalah hati anak-anak mereka. Katakan padaku, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kalau kamu hanya ingin hartaku, maka aku tidak keberatan untuk membaginya denganmu. Sudahi kegilaanmu. Begitu sambungan telepon tersambung, Galaksi tak membuang-buang waktu lagi untuk bicara basa-basi tapi langsung ke intinya. Wah, sepertinya ada yang mulai ketakutan sekarang. Seperti biasa, kaisar membalas kalimatnya dengan ejekan yang memuakkan. Rupanya wanita itu sangat berarti bagimu sampai seorang Galaksi rela membagi harta berharganya dengan adiknya ini.
Kamu bukan adikku, bajingan. Galaksi tidak akan pernah menggakui Kaisar sebagai adiknya. Sampai kapanpun. Cepat katakan apa maumu dan lekas sudahi kegilaanmu. Memangnya kamu tidak ingin menikahi kekasih priamu itu? Balas Galaksi tak kalah sengit. Wah, rupanya kau juga menyelidiki kehidupanku. Kaisar tak menyangka langkah senyapnya akan tercium oleh saudara tirinya itu. Jangan banyak bicara. Kita buat saja kesepakatan. Aku bisa hidup tenang dengan istriku. Dan kamu juga, terserah mau pindah planet dengan pasangan gilamu itu. Jaga ucapanmu. Kita bertemu sekarang dan selesaikan ini secepatnya. Aku sudah muak berurusan denganmu. Galaksi tak ingin bertele-tele lagi. Semakin cepat masalah selesai, akan lebih baik. Sayangnya aku tidak begitu tertarik dengan harta ayah kita. Ya, mungkin aku dulu pernah menginginkannya. Tapi sekarang, aku berubah pikiran. Lalu apa maumu? Jangan bertele-tele. Galaksi mulai tak sabaran. Kalau aku menginginkan istri dan anakmu, bagaimana? Kaisar lagi-lagi mengusik kesabaran Galaksi yang kian menipis. Tutup mulutmu. Aku akan menjaga mereka dengan nyawaku. Wah, rupanya Galaksi ternyata seorang family man. Terdengar Kaisar malah bertepuk tangan dengan riuhnya. Tapi semoga saja kamu tidak menuruni sifat ayahmu yang brengsek itu. Tentu saja tidak. Karena sepertinya sifatnya menurun padamu semua. Ditambah lagi sifat ibumu yang gila itu juga sama menurun padamu, ejek Galaksi. Tapi lagi-lagi Kaisar justru tertawa seolah itu hal yang lucu dan membanggakan. Kalau ibuku gila, lalu bagaimana dengan ibumu? Segila-gilanya ibuku, dia merawatku dengan tangannya sendiri. Tapi ibumu, dia pergi meninggalkanmu begitu saja dan mencari bahagianya sendiri. Mana yang lebih baik dari keduanya? Balas Kaisar tak mau kalah. Galaksi sungguh dibuat tak berkutik. Karena apa yang Kaisar katakan memang ada benarnya. Bahkan sampai ia seusia ini, ibunya sama sekali tidak pernah datang menjenguknya atau sekedar menghubunginya untuk berkabar. Tidak usah melebar kemana-mana. Bagaimana dengan kesepakatan yang kutawarkan tadi? Galaksi tidak ingin ada pembahasan tak penting yang membuat mereka berdebat tak guna. Sayangnya, aku tidak tertarik. Kamu tahu apa yang aku inginkan? Tidak lebih hanyalah. Aku ingin melihatmu mati dalam kesendirian, tanpa ada seorang pun yang akan kehilangan kepergianmu. Satu lagi, aku pastikan akan membuat istrimu itu membencimu untuk selamanya. Bu, Bapak ada. Setelah hubungannya membaik dengan Galaksi, Bunga menjadi lebih sering menghubungi orang tuanya. Karena tidak ada lagi beban yang membuatnya harus bersandiwara bahwa dirinya baik-baik saja. Nyatanya memang sekarang hubungan mereka sudah membaik. Bapak, ada. Lagi tidur, tuh. Suara Lastri terdengar ragu. Seperti menyembunyikan sesuatu. Apa Bapak masih marah sama Bunga, Bu? Dulu, setiap telepon ke rumah, ia akan bicara bergantian dengan ayah dan ibunya. Tapi semenjak hari itu, semua menjadi berbeda. Sampai saat ini ayahnya belum mau bicara padanya. Enggak, Bunga. Bapak memang lagi tidur. Katanya kurang enak badan tadi. Lastri beralasan. Ia tidak ingin membuat putrinya khawatir dengan keadaan ayahnya yang kembali harus dirawat di rumah sakit. Kenapa Bapak? Asam lambungnya kambuh lagi. Ya, begitulah. Tapi sudahlah. Bapak kamu baik-baik saja. Oh, iya. Ibu mau masak dulu. Teleponnya dilanjut nanti, ya. Oh, ya sudah. Tolong bilang sama Bapak, Bunga minta maaf. Sedih. Tentu saja, siapa yang ingin didiamkan oleh ayahnya sendiri. Terlebih setelah masalah darinya, penyakit sang ayah yang sudah jarang kambuh kini sering kumat lagi. Ya. Kamu yang tenang di sana. Nanti ibu bujuk bapak kamu. Bunga menurunkan benda pipi itu dari telinganya. Semangatnya untuk menyiapkan makan siang untuk suaminya mendadak redup.
Bunga malah kepikiran untuk pulang bareng beberapa hari untuk menyelesaikan urusannya dengan sang ayah. Jika suaminya punya waktu, mungkin mereka bisa pulang bersama. Mungkin kalau ayahnya mau mengenal sang suami dan mengetahui bahwa suaminya orang yang baik, rasa kecewa ayahnya bisa sedikit terobati. Pandangan Bunga beralih ke beberapa sayuran yang hendak ia masak. Ada juga potongan daging sapi yang sudah ia iris tipis-tipis. Rencananya Bunga ingin mencoba membuat bulgogi ala-ala Korea. Tapi mendengar ayahnya yang kurang sehat, Bunga jadi malas untuk melanjutkan acara memasaknya. Di saat ia hendak membereskan sayuran dan daging yang sudah ia keluarkan, tiba-tiba kembali datang panggilan masuk ke ponselnya. Siapa? Ya. Bunga tidak mengenal nomor baru yang menghubunginya. Tapi ia memilih tetap menjawab panggilan tersebut. Halo, hening. Tidak ada suara di seberang sana. Hingga Bunga kembali mengulang sapaannya. Halo, Bunga. Dan Bunga langsung mengenal suara itu. Argan. Bunga sedikit gugup. Ia merasa tak enak hati karena terakhir kali, ia menolak ajakan pria itu untuk bertemu. Apa kabar? Dan hal yang pertama ingin Bunga tahu tentunya adalah kabar dari mantan kekasihnya itu. Bunga selalu berharap Argan baik-baik saja dimanapun pria itu berada dan keputusan apapun yang pria itu ambil. Baik, jawabnya singkat. Lalu setelah itu hening lagi sampai Argan kembali bersuara. Sebentar lagi aku akan menikah. Oh, Bunga sudah tahu hal itu. Jadi Bunga tidak terlalu terkejut saat mendengarnya. Kalau kamu ada waktu, kamu boleh datang ke pernikahanku. Sebelum Argan benar-benar memulai hidup baru dengan pasangannya nanti, ia ingin melihat Bunga untuk terakhir kalinya. Supaya ia tidak terus merasa penasaran dan terbayang hubungannya dengan Bunga. Kamu bisa mengajak suamimu, imbuhnya lagi. Ya, nanti. Aku usahakan. Entah kenapa, Bunga merasa Argan tidak bahagia dengan rencana pernikahannya. Memangnya kapan? Masih bulan depan. Nanti aku kirim undangannya. Oke. Tak ada yang bisa Bunga katakan. Jodoh mereka memang tidak untuk bersama. Jadi apa mau dikata? Ia juga tak bisa memutar waktu dan memperbaiki semua sehingga tidak ada hati yang akan terluka karenanya. Oh, iya. Kamu nggak pulang. Aku dengar bapak kamu dirawat lagi di rumah sakit. Bapak. Bunga jelas terkejut. Barusan ibunya bilang ayahnya sedang tidur. Apa itu artinya tidur di rumah sakit? Kenapa ibunya menyembunyikan keadaan ayahnya? Ibu kamu nggak kasih kabar, Bunga? Argan merasa tak enak hati. Sepertinya orang tua Bunga berusaha untuk menyembunyikan keadaan di rumah. Bunga menggeleng pelan. Padahal ia jelas tahu kalau Argan tak mungkin melihatnya. Kamu masih di kampung. Aku sudah balik ke kota. Tapi saran aku, Bunga, coba kamu pulang bareng sebentar ke kampung sama suami kamu. Menurutku, Bapak masih kepikiran gagalnya pernikahan kita. Argan tak tega jika harus mengungkap yang sesungguhnya. Karena pergunjingan tentang kehamilan Bunga di luar nikah dan Cap, wanita nakal, saat ini sangat melekat untuk Bunga. Mungkin itulah salah satu yang membuat ayah Bunga menjadi banyak pikiran dan akhirnya drop. Tapi meski Argan tak bicara pun, Bunga sudah bisa menerka-nerka apa yang membuat kondisi ayahnya menjadi seperti itu. Jelas itu karena dirinya yang memberi aib untuk orang tuanya. Terlebih ayahnya termasuk salah satu orang yang cukup dihormati di kampung. Makasih, Argan. Sudah kasih tahu aku. Dan aku juga mau minta maaf sama kamu. Meski yang terjadi malam itu bukan atas kemauannya, tetap saja Bunga merasa bersalah pada Argan, dan tentunya juga pada keluarganya. Setelah berbasa-basi sebentar, mereka mengakhiri pembicaraan. Pikiran Bunga semakin tak tenang. Tapi untuk pulang sekarang, apa akan aman? Sedang keselamatannya terancam. Suaminya pun tak mengizinkannya keluar rumah. Tapi Bunga sungguh khawatir dengan kondisi sang ayah. Pak, makan dulu.
Lastri membantu suaminya untuk duduk. Tadi Bunga telepon. Ramdan memang kadang bersikap sok acuh dan berpura tak peduli dengan keadaan Bunga. Tapi sebenarnya jauh di lubuk hatinya yang terdalam, ia tetap menyimpan kekhawatiran. Meski rasa kecewa yang ia rasakan begitu besar. Tapi Bunga tetaplah putri satu-satunya yang sangat ia sayangi. Iya. Tadi Bunga telepon. Lastri mulai menyuapi suaminya. Dia baik-baik saja, Pak. Tolong Bapak juga jangan banyak pikiran terus. Supaya kondisi Bapak juga cepat sehat. Pagi-pagi buta Ramdan tiba-tiba mengeluhkan sakit kepala yang luar biasa. Hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Dan ternyata tekanan darahnya sangat tinggi yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Suruh Bunga pulang, Bu. Bapak kangen sama dia. Ada kerinduan yang teramat di wajah pucat itu. Ya, nanti Ibu ngomong sama Bunga. Yang penting sekarang Bapak sehat dulu. Lastri dengan telaten menyuapi suaminya. Memang beberapa tahun terakhir ini, Ramdan juga punya penyakit darah tinggi yang mengharuskannya rutin minum obat. Hanya saja memang mereka sengaja tidak memberitahu Bunga. Jika Bunga pulang dan melihat ayahnya yang mengeluhkan kakinya yang berat, Ramdan selalu menjawab bahwa ia hanya kelelahan saja. Jadi, Bunga hanya tahu ayahnya baik-baik saja. Sarah berusaha sekuat tenaga membuka jeratan tali yang mengikat tubuhnya. Sungguh sial sekali nasibnya. Niat hati mengkhawatirkan sahabat yang tiba-tiba sulit dihubungi, malah membawanya menjadi korban selanjutnya dari pria jahanam ini. Lepaskan aku. Sarah meronta sekuat tenaga. Hanya saja suaranya teredam lakban yang membungkam mulutnya. Entah sudah berapa banyak air mata yang ia keluarkan. Tapi sedikit pun tak membuat Kaisar merasa iba. Sarah. Sarah. Padahal kamu cukup duduk manis dan mengerjakan pekerjaanmu mengurus butik seperti biasa. Tapi kamu malah kurang kerjaan dengan datang ke tempat ini. Enteng Kaisar bicara sembari mengacungkan sisi pisau yang tajam ke wajah Sarah yang membuat wanita itu gemetar hebat dengan sorot mata ketakutan. Kalau saja kamu tidak sibuk ikut campur urusanku dengan Karissa, sekarang kamu masih bisa makan enak dan tidur di ranjang yang nyaman. Tapi karena kamu sudah mengantarkan diri ke sini, maka aku juga akan tetap menjamumu dengan sajian yang tak kalah lezat. Kaisar lalu menyodorkan semangkuk sup juga sepiring nasi. Makanlah. Ini sangat lezat. Bibir Kaisar menyeringai lebar dan semakin membuat Sarah ketakutan luar biasa. Matanya kemudian tertumbuk pada sup di mangkuk kecil itu dan pikirannya langsung tertuju pada satu kemungkinan yang membuatnya semakin ketakutan setengah mati. Apa yang kamu pikirkan? Seringai Kaisar semakin melebar. Ia lalu duduk berjongkok tepat di depan Sarah. Tangannya mulai mengaduk sup yang ia hidangkan. Lalu mengangkat satu bagian tubuh dari tubuh ayam yang sangat familiar. Ini hanya sup ayam buatan kekasihku. Rasanya sangat lezat. Karena dia sangat pandai memanjakan perutku. Yang Kaisar puji tentu saja adalah Benny. Sarah sedikit lega ketika mengetahui bahwa sup itu benar-benar hanya sup ayam bukan sup daging manusia seperti yang ia pikirkan sebelumnya. Tapi Sarah sudah terlanjur ketakutan bahkan sampai mengompol di celana. Bau apa ini? Kaisar menajamkan indera penciumannya. Lalu beberapa detik setelahnya pandangannya mengarah ke lantai yang basah. Astaga! Rupanya nyalimu tak sebanding dengan Karissa. Kaisar mendengus kesal. Bau pesing itu begitu mengganggunya dan membuatnya tak ingin berlama-lama berada di ruangan bersama Sarah. Nikmati makananmu selagi aku masih berbaik hati memberimu makan. Langkah lebarnya keluar dari kamar. Dia lupa kalau mulut Sarah bahkan masih ia lakban dengan sangat kuat. Lalu bagaimana wanita itu bisa makan seperti perintahnya? Kaisar menatap pintu yang telah dirusak oleh Sarah. Ini bukan lagi tempat yang aman. Cepat atau lambat seseorang akan curiga. Siapa itu? Kaisar menajamkan pendengarannya ketika mendengar suara langkah kaki di depan apartemen Karissa.
Pria itu memasang sikap waspada. Kaisar tidak ingin mengambil sikap gegabah yang bisa membuat rencana balas dendamnya semakin runyam. Beberapa detik menunggu, suara langkah kaki itu terdengar menjauh. Seperti terburu. Kaisar buru-buru membuka pintu dan mencoba mencari tahu. Tapi sayangnya orang itu lebih dulu masuk ke dalam lift. Cek. Wanita selalu menyusahkan. Kaisar lalu kembali ke dalam apartemen. Ia berniat mencari koper yang ukurannya bisa ia gunakan untuk mengangkut Sarah. Tapi rupanya sudah tak ada lagi. Carissa hanya punya satu-satunya dan sudah Kaisar gunakan sebelumnya. Koper itu juga ia tinggal di apartemen miliknya. Sial. Kaisar menendang lemari kayu itu dan membuat Sarah berjengkit saking terkejutnya. Dan itu serasa masih belum cukup mengejutkannya. Pria itu tiba-tiba menendang nampan berisi nasi dan sup yang disediakan untuknya. Untung saja Sarah tidak sampai terkena serpihan kaca yang bisa saja melukai tubuhnya. Sarah benar-benar tak menyangka sosok tampan yang berhasil merebut hati sahabatnya adalah iblis berwujud manusia. Selama ini Sarah memang tidak begitu menyukai Kaisar. Tapi ia lebih memilih diam, meski sejatinya ia tak setuju dengan keputusan yang Carissa ambil. Kalau saja ia tahu ternyata seperti ini laki-laki yang menjerat sang sahabat, Sarah tentu saja akan menjauhkan sosok ini, tak peduli Carissa akan marah dan menganggapnya terlalu ikut campur dengan masalahnya. Kenapa kalian para wanita bisanya hanya menyusahkan saja, gerutunya sembari keluar dari kamar dan membanting pintu keras. Lagi-lagi Sarah hanya bisa berjengkit kaget tanpa bisa berbuat apapun. Setelah keheningan yang cukup lama, Sarah meyakini kalau Kaisar sudah pergi. Ia lalu berusaha menggeser tubuhnya jengkal demi jengkal untuk mencapai pintu. Ia harus melakukan sesuatu untuk bisa keluar dari kamar ini dan mencari bantuan. Lalu yang akan ia lakukan selanjutnya tentu saja melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Hai, kakak ipar. Dahi Bunga mengerit membaca pesan masuk di ponselnya. Siapa kakak ipar? Gumamnya sembari membuka profil si pengirim. Tak ada petunjuk. Bahkan si pengirim sama sekali tak menggunakan gambar atau sesuatu yang bisa menunjukkan identitasnya. Siapa? Balas Bunga singkat. Adik iparmu. Bunga berpikir sejenak. Lalu ia ingat suaminya pernah bercerita hubungan darahnya dengan Kaisar. Pak Kaisar. Balas Bunga lagi. Tepat sekali. Tapi akan lebih enak didengar kalau kamu memanggilku adik ipar. Pria itu bahkan memakai emoji senyum di akhir kalimatnya. Apa maumu? Bunga membalas singkat. Ia tidak ingin bersikap ramah lagi. Karena pria ini pasti memiliki niat buruk padanya. Aku hanya ingin memberitahumu satu rahasia besar yang disembunyikan suamimu. Bunga ingin mengabaikan pesan itu. Bisa saja pria jahat itu ingin mengadu domba dirinya dengan sang suami. Tapi sisi hati Bunga yang lain tumbuh rasa penasaran. Rahasia apa? Akhirnya Bunga kalah. Lagi pula tak ada salahnya jika ia bertanya. Siapa tahu memang ada rahasia yang disembunyikan suaminya. Tapi Bunga berjanji untuk tidak mudah terpengaruh. Karena bisa jadi itu hanya adu domba. Rahasia tentang malam itu. Katakan saja. Jangan bertele-tele. Bunga menjawab malas. Astaga. Sabar, sayang. Emoji tertawa. Bunga tak membalas lagi. Ia ingin mengabaikan pesan tak penting itu. Tapi kemudian Kaisar mengirimkan pesan kembali. Aku hanya ingin mengatakan ini. Coba tanyakan pada suamimu itu. Apakah ia melakukannya dalam keadaan sadar saat menidurimu malam itu? Kalau iya, sungguh disayangkan caranya mendapatkanmu sungguh pengecut. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.